Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan ngebahas mengapa penting banget buat kalian yang belum bersertifikasi ikut PPG dalam jabatan di tahun 2024 ini. Dan sangat-sangat disayangkan jika kalian tidak ikut. Karena kenapa? Karena PPG di tahun 2024 ini sangat menguntungkan bagi para pesertanya dan sangat berpihak pada guru yang belum bersertifikasi agar bisa segera tersertifikasi. Mari kita bahas. Nah, saya katakan ini sangat penting, menguntungkan untuk teman-teman dan sangat berpihak pada guru karena memang ada perbedaan yang sangat menonjol di PPG di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, perbedaan apa saja? Yang pertama, kalau PPG di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman baru bisa PPG kalau teman-teman sudah punya NUPTK. Sedangkan kalau kita punya NUPTK sebagai guru kan biasanya harus mengabdi dulu beberapa tahun gitu ya. Dan itu pun ketika sudah NUPTK, kita nggak langsung bisa ikut PPG, kita harus menunggu yang namanya undangan dari SIM PKB atau dari pihak PPG-nya. Jadi kita harus terundang dulu. Kalau nggak terundang ya nggak kepanggil. Jadi dulu itu kita harus menunggu lama jadi guru dulu dengan durasi yang terbilang cukup lama baru bisa terpanggil atau terundang. Tapi di tahun sekarang, di tahun 2024, siapapun, baik dia guru baru, lama, pokoknya sudah terdata di Dapodik tanpa ada embel-embel NUPTK. Jadi teman-teman kalau belum NUPTK tapi sudah ada data di Dapodik, maka dipastikan teman-teman bisa daftar. Jadi ini sangat menguntungkan bagi semua guru agar bisa langsung tersertifikasi. Jadi semuanya bisa daftar. Itu keuntungan yang pertama. Kemudian untuk keuntungan yang kedua, teman-teman nanti tidak perlu lagi melakukan yang namanya pretest. Karena pretest ini di tahun-tahun sebelumnya itu menjadi momok besar. Banyak yang terpanggil, terundang, tapi pada akhirnya banyak yang gugur juga di seleksi pretest ini. Nah, di tahun ini nggak ada pretest lagi. Jadi teman-teman tinggal daftar dan selama administrasinya sudah lengkap atau memenuhi syarat, maka bisa dipastikan teman-teman pasti akan menjadi mahasiswa PPG. Jadi tidak ada pretest lagi. Jadi sangat disayangkan kalau dilewati. Jadi harus benar-benar diikuti karena sudah tidak ada lagi yang namanya pretest. Kemudian berikutnya, hal yang paling menyenangkan adalah formasi atau jumlah kuota di tahun 2024 ini jumlahnya itu besar banget. Kalau tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu setahun, biasanya setahun itu kan ada 4 gelombang biasanya, ada 4 keberangkatan peserta PPG. Itu kalau di total biasanya membutuhkan ya sekitar puluhan ribu lah. Mungkin ya hampir mendekati 100.000 tapi jarang. Nah, di tahun ini itu formasinya gede-gedean. Jadi banyak kampus yang diajak bekerja sama agar bisa menyelenggarakan PPG dan banyak kampus juga yang biasanya menjadi penyelenggara itu kuotanya ditambahi. Jadi kalau secara tertulis di informasi itu kan sekitar 500.000. Tapi kemarin ketika di informasi Q&A-nya Ibu Nunu, beliau memberikan perubahan bisa sampai 800.000 dalam setahun. 800.000 itu besar banget. Jadi sangat potensial sekali teman-teman bisa terpanggil, apalagi guru-guru baru yang sudah terdata di Dapodik tapi belum NUPTK itu masih berpotensi bisa terpanggil langsung karena 800.000 itu jumlahnya sangat besar sekali. Jadi ayo ikutan aja, cek di SIM PKB secara rutin. Nanti kalau udah kelihatan waktunya daftar, langsung daftar aja. Nah, ini yang berikutnya yang saya katakan sangat berpihak pada para pesertanya atau guru-guru yang mengikuti PPG-nya. Yang berikutnya ini adalah teman-teman nanti ketika sudah proses PPG di jalur akademisi atau perkuliahan, teman-teman nanti akan menghadapi yang namanya ujian, ada UKIN, ada UP. Nah, yang paling menarik ini, yang paling menguntungkan adalah teman-teman nanti tidak ada lagi yang namanya UP 100% pilihan ganda. Karena kebanyakan yang menjadi momok para peserta yang sudah menjadi mahasiswa ini, mereka tumbangnya di UP. Karena UP pilihan ganda ini yang menilai itu kan sistem. Jadi otomatis kalau salah-salah, kalau benar-benar. Jadi kebanyakan mereka tumbang di UP, akhirnya mereka harus remedi atau retaker istilahnya. Mengulang lagi. Nah, di tahun ini teman-teman nanti sudah tidak ada lagi yang namanya UP 100% pilihan ganda. Nanti UP-nya teman-teman dibagi 50% pilihan ganda dan 50% adalah esai. Nah, untuk esai ini teman-teman nanti akan mengerjakan yang namanya studi kasus. Nah, di video-video saya sudah pernah saya bahas. Di situ nanti yang menilai adalah dosennya alias manusia, bukan sistem. Artinya sangat ada potensi
teman-teman nanti ada nilai tambahan dari nilai yang diberikan oleh dosen atau manusia ini. Artinya kalau kita yang menilai adalah manusia, itu sangat apa ya, sangat memungkinkan adanya unsur-unsur nurani ketika menilai, unsur-unsur apa ya, paling sederhananya kasihan, belas kasih, welas asih dari dosennya memandang perjuangan mahasiswanya begitu. Akhirnya ya bisa kita pastikan di nilai esai ini nanti teman-teman pasti ada nilai yang bagus lah. Dan nilai bagus ini bisa membantu nilai UP teman-teman yang pilihan ganda. Mungkin pilihan gandanya tidak mendapatkan nilai bagus. Akhirnya bisa terbantu melalui nilai esai ini. Tapi syukur-syukur kalau UP-nya bagus, yang pilihan ganda ya malah lebih bagus lagi gitu. Jadi sangat berpotensi untuk meluluskan semua pesertanya yang ikut PPG di tahun ini, sehingga ini bisa berdampak positif dan semua mahasiswa tidak ada lagi yang retaker dengan program ini. Jadi sangat berpotensi membuat semua peserta bisa lulus secara 100%. Jadi PPG tahun ini tuh sangat menguntungkan sekali. Nah, kawan-kawan, jadi itulah hal-hal yang bagi saya sangat menguntungkan dan sangat berpihak pada para guru atau calon peserta PPG di tahun 2024 ini untuk PPG dalam jabatan. Jadi sangat disayangkan sekali kalau teman-teman ketinggalan info. Jadi jangan sampai ketinggalan info. Banyak yang tanya, "Bang, kira-kira kapan pendaftarannya dibuka? Kapan ini dimulai pendaftaran?" Kita sama-sama belum tahu karena masih belum ada edaran resminya. Tapi teman-teman bersiap-siap aja. Karena ini teman-teman yang PPG tahun kemarin masih belum pengumuman ini yang sudah selesai. Bahkan sudah berbulan-bulan belum pengumuman. Mereka juga masih menunggu. Kayaknya ditunggu aja, pokoknya cek aja secara berkala setiap hari SIM PKB, hanya buka aja nggak apa-apa kan. Biasanya kita juga buka HP scroll nggak jelas gitu kan, daripada scroll nggak jelas mending buka SIM PKB, buka aja. Kalau belum ada informasi ya sudah tutup, besok lagi buka, begitu aja terus. Kalau nanti sudah ada informasi pendaftaran langsung aja klik. Dan saya doakan semoga teman-teman bisa menjadi peserta mahasiswa PPG di tahun 2024 ini. Entah nanti teman-teman masuk di gelombang pertama atau gelombang kedua, itu kan urusan mana skala prioritasnya ya, sesuai dengan apa yang sudah pernah saya bahas. Dan teman-teman juga tahu skala prioritas nanti otomatis diutamakan untuk guru-guru yang senior, TMT-nya udah lama, kemudian guru-guru yang berstatus guru penggerak itu juga berstatus saya SN itu adalah skala prioritas utama. Untuk teman-teman yang bukan termasuk prioritas ini, tetap jangan berkecil hati, pasti akan bisa terpanggil karena jumlahnya itu 500.000 sampai 800.000 kuota, itu besar sekali dan sangat potensi untuk diterima karena jumlah guru yang terdata di Dapodik Kemendikbud ya, jumlahnya sekitar 1,5 juta, 1.400.000 atau berapa gitu kemarin ketika disampaikan. Artinya dengan jumlah 800.000 itu kan hampir separuhnya gitu. Jadi mungkin selama 2 tahun 2024 kemudian 2025 mungkin bisa tuntas semua, guru-guru bisa tersertifikasi semua dalam guru jabatan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kelewatan untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di tahun ini. Mungkin itu yang bisa saya bagikan di video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat teman-teman buat ikutan untuk menjadi mahasiswa PPG di tahun ini, dan semoga lekas terserdik dan mendapatkan keberkahan dari tunjangan profesi guru sehingga bisa menambah kesejahteraan teman-teman sebagai seorang guru yang profesional. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar, atau mungkin ada yang perlu dibahas silakan juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.